Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Najmi Ali dengan NIM C1C0194, program studi akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Teknik Analisis Data guna memenuhi tugas metodologi penelitian. Definisi teknik analisis data menurut Profesor Dr. Sugiono, dosen Universitas Negeri 11 Maret, teknik analisis data merupakan proses penelitian adalah hal yang sangat sulit, sebab butuh kerja keras, cara berpikir yang kreatif, serta wawasan yang cukup tinggi. Sedangkan menurut John Tukey, seorang ahli matematika dari Amerika, menyatakan ada beberapa konsep penting yang harus dipastikan perihal teknik analisis data. Menurutnya, analisis data tentang prosedur untuk menganalisis data, teknik untuk menafsirkan hasil dari prosedur tersebut, cara merencanakan teknik pengumpulan data untuk membuat analisisnya lebih mudah, lebih akurat, dan semua mesin dan hasil statistik atau matematika yang berlaku untuk menganalisis data. Dari berbagai pendapat ahli dan pakar tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan adalah analisis korelasional, regresi, faktor, dan struktural equation modeling atau SEM. Selanjutnya ada analisis korelasional. Hubungan korelasional adalah hubungan antara dua variabel atau lebih sebagaimana adanya tanpa perlakuan. Hal-hal yang ada keterkaitan dengan metode korelasi ini antara lain adalah apakah mungkin perubahan satu variabel berhubungan dengan perubahan variabel lainnya, indeks kuantitatif yang menentukan prediksi arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga ada koefisien korelasi adalah nilai R yang diperoleh. Apakah nilai R-nya negatif atau positif? Jika R-nya negatif, maka korelasi yang diperoleh adalah korelasi negatif, di mana peningkatan pada variabel X akan diikuti dengan penurunan pada variabel Y, dan sebaliknya penurunan pada variabel X akan diikuti peningkatan pada variabel Y. Berapa P-nya? Apakah harga P-nya atau probabilitas yang diperoleh memenuhi taraf signifikansi yang digunakan, atau biasanya digunakan taraf signifikan 1% dan 5%. Jika harga P signifikan berarti terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya adalah melihat nilai R2 untuk mengetahui sumbangan efektif. Misalnya R2 sama dengan 0,75, artinya variabel X memberikan sumbangan efektif sebesar 75% kepada variabel Y. Kemudian penanaman variabel dalam penelitian korelasional ada dua macam, yaitu variabel prediksi, yaitu variabel yang digunakan untuk memprediksi perubahan pada variabel yang lain. Selanjutnya itu variabel kriteria, yaitu variabel yang berubah sesuai dengan perubahan pada variabel prediksi. Asumsi analisis korelasional dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam analisis korelasional, dikenal adanya asumsi-asumsi berikut ini, yaitu normalitas, linearitas, dan homogenitas. Selanjutnya ada analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang berkenaan dengan ketergantungan satu variabel dan variabel terikat terhadap variabel lain yang merupakan variabel yang menjelaskan dengan maksud menaksir atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata populasi variabel tak terbatas dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y dibaca Y topi adalah untuk memprediksi nilai variabel Y. Persamaan ini dapat terjadi jika variabel X mempunyai korelasi dengan variabel Y. Analisis faktor. Analisa faktor telah banyak dipergunakan dalam penelitian pemasaran, terutama menyangkut analisis terhadap segmentasi pasar untuk mengidentifikasi variabel kunci pada kelompok konsumen. Misalnya para pembeli mobil baru dapat dikelompokkan berdasarkan atas hal-hal tertentu yang mereka inginkan dari mobil yang hendak
dibeli. Misalnya mobil yang irit, praktis, kinerja yang bagus, nyaman, dan mewah. Dalam riset produk, analisa faktor dapat digunakan untuk menentukan atribut-atribut merek yang akan mempengaruhi pilihan konsumen. Misalnya merek pasta gigi akan dievaluasi oleh konsumen berdasarkan kriteria seperti perlindungan terhadap gigi berlubang, gigi putih, napas lega, dan lainnya. Dalam riset iklan, analisa faktor dapat digunakan untuk mempelajari perilaku konsumen media dari segmen sasaran, para pengguna makanan misalnya mungkin adalah pemirsa televisi kabel, suka menonton bioskop dan hiburan musik. Dalam penelitian harga, analisa faktor dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik dari sensitivitas harga konsumen. Selanjutnya ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan seringkali digunakan untuk membedakan sejumlah kelompok dengan jalan menganalisa data variabel dependen dalam bentuk kategori dan variabel independen yang berbentuk skala interval. Analisa diskriminan merupakan teknik untuk menganalisa data di mana variabel dependen adalah kategori dan variabel independennya adalah dalam bentuk interval. Sebagai contoh, variabel dependen boleh dipilih sebagai merek personal komputer. Tentunya itu merek A, B atau C. Dan variabel dependennya bisa merupakan kelas tingkatan, yaitu atribut PC dalam 7 tingkatan skala. Ini ada analisis structural equation modeling. Structural equation modeling digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini. Ada beberapa pertimbangan ketika peneliti akan menggunakan structural equation modeling sebagai metode analisis data dalam penelitian, yaitu hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian menggunakan model yang tidak sederhana. Hal ini terlihat adanya variabel yang berperan ganda dalam model. SEM merupakan perluasan atau kombinasi dari beberapa teknik multivariat, di mana model persamaan struktural merupakan kumpulan teknik-teknik yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit secara simultan. Selain didasarkan pada alasan kerumitan model yang mencerminkan hubungan kausal antar variabel penelitian, juga didasarkan pada adanya keterbatasan dari alat analisis multidimensi yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif seperti multiple regression, faktor analisis, diskriminan analisis, atau lainnya. Structural equation modeling merupakan pendekatan terintegrasi antara analisis faktor, model struktural, dan analisis PET. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.